Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang langkah-langkah pengecekan asumsi pada regresi linear berganda. Kita akan mengecek asumsi yang kelima, yaitu harusnya terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas pada residual. Untuk menguji asumsi ini, kita juga bisa melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara grafik dan dengan cara uji formal. Untuk cara grafik, kita akan membuat scatter plot antara standardized residualnya dengan standardized prediksinya, yaitu silahkan dibuka aplikasi SPSS-nya, yaitu pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih linear. Oke, di sini variabel penjualan di dependen, variabel promosi dan outlet di independen. Setelah itu pilih plots, kemudian masukkan standardized residual di sumbu X dan standardized prediksi di sumbu Y, kemudian klik continue. Kemudian kita juga harus menyimpan nilai residualnya untuk uji formal berikutnya, yaitu pilih save, kemudian centang unstandardized residual, kemudian lepas standardized-nya ini, kemudian continue. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul output seperti ini, yaitu scatter plot antara standardized residualnya dengan standardized predicted value-nya atau nilai prediksinya. Kemudian tersimpan pula nilai residualnya. Nilai residual merupakan selisih antara nilai prediksi dengan nilai penjualan. Kemudian interpretasi scatter plot tadi akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu pada scatter plot antara variabel standardized residual dengan standardized prediksinya terdapat penyebaran data yang konstan, yaitu seperti ini. Artinya tidak ada yang menonton naik ataupun menonton turun, sehingga pada penyebaran data ini dianggap homogen atau nilai-nilai residualnya ini menyebar homogen, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Inilah pengujian asumsi dengan cara grafik. Berikutnya kita akan melakukan uji asumsi homoskedastisitas dengan cara uji formal, yaitu menggunakan metode Glatzer. Pada metode Glatzer, kita akan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Makanya tadi kita harus simpan nilai residualnya, yaitu silahkan buka aplikasi SPSS-nya kembali. Kemudian nilai residual ini kita absolutkan dulu, yaitu dengan cara pilih transform, kemudian compute variable. Maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian tuliskan variabel targetnya, yaitu absolute underscore residual. Artinya kita akan membuat variabel baru, yaitu variabel absolute nilai residualnya. Kemudian pilih arithmetic, setelah itu pilih absolute, kemudian klik panah ke atas, maka nilai absolutnya akan masuk di numeric expression. Jangan diklik di sini supaya tanda ini tetap terblok. Silahkan dipilih unstandardized residual, kemudian klik panah ke kanan, maka langsung masuk dalam kurung ini. Berarti pada ekspresi ini akan mencari nilai absolut dari residualnya. Kemudian klik OK. Maka akan muncul variabel baru, yaitu variabel absolute residual. Pada absolute residual ini, nilai negatif akan jadi positif dan nilai positif tetap jadi positif. Kemudian selanjutnya, pada metode Glatzer ini akan melakukan regresi antara variabel bebas atau independen, yaitu promosi dan luas outlet, terhadap absolute residualnya, yaitu pilih menu Analyze, kemudian Regression, kemudian linear. Keluarkan variabel penjualan, kemudian masukkan nilai absolute residualnya di variabel dependen. Setelah itu klik tombol OK. Maka akan muncul output seperti ini. Kemudian untuk metode Glatzer,
yang perlu diperhatikan adalah cukup tabel koefisien, yaitu apakah masing-masing variabel bebas ini berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residualnya. Interpretasi output ini akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu kita cukup perhatikan nilai signifikansinya pada masing-masing variabel independen, yaitu dengan hipotesis sebagai berikut. H0 residual homogen, kemudian H1 residual heterogen. Artinya H0 diterima apabila kedua nilai signifikansi masing-masing variabel ini lebih dari alfa. Kemudian H0 ditolak apabila kedua nilai signifikansi masing-masing variabel ini kurang dari alfa. Berdasarkan hasil output yang diperoleh, nilai signifikansinya yaitu 0,859 untuk biaya promosi dan 0,716 untuk luas outlet. Karena nilai signifikansi ini lebih dari alfa 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Artinya H0 diterima. Oleh karena itu, residual homogen atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan tingkat keyakinan 95%, maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Berikutnya adalah asumsi yang keenam, yaitu multikolinearitas. Pada asumsi ini, kita akan menguji nilai varians inflation faktornya atau nilai VIP-nya. Bila nilai VIP-nya kurang dari 5 atau kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Untuk menguji asumsi ini, silahkan dibuka kembali aplikasi SPSS-nya, yaitu pilih menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Kemudian keluarkan nilai absolut residual ini, masukkan kembali variabel penjualan di kotak dependennya. Kemudian klik statistik. Setelah itu centang collinearity diagnostic yang ini, kemudian klik continue. Setelah itu klik tombol OK. Maka akan muncul output seperti ini, yaitu tabel koefisien collinearity statistiknya, yaitu nilai VIP di sini. Interpretasi nilai VIP ini akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu nilai VIP untuk variabel promosi yaitu 2,869, sementara nilai VIP untuk variabel outlet yaitu 2,869. Perlu kita ketahui bahwa apabila regresi berganda dua variabel independennya, maka nilai VIP-nya itu sama. Kemudian untuk uji multikolinearitas, perlu kita perhatikan ketentuan sebagai berikut, yaitu jika nilai VIP-nya ini kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan apabila nilai VIP-nya ini lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Angka 10 di sini merupakan ketentuan pengambilan kesimpulan. Semakin kecil nilai ambang batas di sini, maka nilai multikolinearitasnya semakin valid. Berdasarkan hasil output, ternyata diperoleh nilai VIP masing-masing variabel yaitu 2,869. Karena nilai VIP ini kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen, sehingga asumsi multikolinearitas terpenuhi. Berikutnya adalah kita akan mengecek asumsi yang ketujuh, yaitu seharusnya tidak ada pencilan yang signifikan atau titik leverage yang tinggi atau titik yang berpengaruh. Untuk mengecek asumsi ini, kita akan melihat nilai-nilai residualnya, yaitu silahkan dibuka kembali aplikasi SPSS-nya, kemudian pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear, kemudian variabel penjualan di dependen, variabel promosi dan luas outlet di independen. Kemudian klik statistik, kemudian centang case wise diagnostiknya, kemudian pilih all case. Artinya kita akan memunculkan semua nilai residualnya. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul output seperti ini, yaitu case wise diagnostik.
Interpretasi output case-based diagnostic ini akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu pada tabel case-based diagnostic ini terdapat nilai standardized residualnya, kemudian nilai penjualan, predicted value, kemudian ini residual. Residual merupakan selisih antara penjualan dan prediksinya. Kemudian ini adalah nilai residual yang telah terstandarisasi. Untuk mengetahui apakah ada observasi pencilan, yaitu dengan cara mengecek seperti ini. Residual yang telah distandardize itu menyebar normal baku dengan rataan 0 dan ragam 1. Kemudian apabila nilai-nilai standardized residualnya ini berada di antara -3 sampai dengan 3, maka tidak terjadi pencilan. Kita lihat di sini bahwa semua nilai standardized residual di sini itu berada di antara selang -3 sampai 3. Maka data pada ilustrasi ini tidak ada pencilan yang signifikan. Nilai -3 di sini dan nilai +3 di sini merupakan perkiraan dari nilai distribusi normal baku, yaitu -3 sampai dengan 3. Kemudian asumsi berikutnya adalah residual harus berdistribusi normal. Asumsi ini harus dipenuhi apabila pendugaan parametrik kita menggunakan metode-metode parametrik. Kemudian, pada saat kita melakukan pengujian hipotesis, kita menggunakan uji statistik F dan uji statistik T, di mana sebaran F dan sebaran T itu berasal dari sebaran normal. Untuk menguji asumsi normalitas, kita bisa melakukan dua cara, yaitu dengan cara grafik dan dengan cara uji formal. Silahkan dibuka kembali aplikasi SPSS-nya, kemudian pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Maka akan muncul kotak seperti ini, yaitu variabel dependen tetap penjualan, variabel independen promosi dan luas outlet. Setelah itu, klik Plot, maka akan muncul kotak seperti ini, yaitu nilai Y-nya adalah standardized prediksinya dan sumbu X-nya adalah standardized residualnya. Setelah itu centang normal probability plot, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Untuk melihat apakah residual menyebar normal, kita cukup perhatikan plot ini dengan interpretasi sebagai berikut, yaitu bila fluktuasi data-data ini berada di sekitar garis normal ini, maka residual menyebar secara normal. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menguji normalitas dengan cara uji formal, yaitu dengan cara menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, yaitu buka kembali aplikasi SPSS-nya, kemudian pilih menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog. Setelah itu pilih One Sample KS, kemudian akan muncul kotak seperti ini. Silakan masukkan residualnya yang sudah distandarisasi atau variabel standardized residual di kotak test variable list. Oke, kemudian pastikan yang tercentang adalah distribusi normal, kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini, yaitu One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Interpretasi output ini akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu pada tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov ini kita cukup perhatikan nilai signifikansinya. Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak, maka perhatikan hipotesis berikut, yaitu H0-nya residual berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian H1-nya residual berasal dari populasi selain distribusi normal. Apabila nilai signifikansinya di sini lebih dari alfa, maka H0 diterima. Kemudian apabila nilai signifikansinya di sini kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil output ini diperoleh nilai signifikansinya, yaitu ini sebesar 0,200 untuk metode Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai signifikansi ini lebih dari alfa 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0, artinya H0 diterima.
Oleh karena itu, residual berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan tingkat keyakinan 95%. Baik, itulah langkah-langkah mengecek asumsi-asumsi pada regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.